Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat nih ya, yuk. Oke, ya ini kuliah, kita kan kuliah apa sih, akustik ya, rekayasa akustik arsitektur untuk 1 semester ke depan. Yang kameranya belum on, tolong dinyalakan ya. Di classroom saya sudah sampaikan tuh ya, ini karena ini kelas, wajib on kamera ya. Oke, di sini nanti kita ada 45 mahasiswa. Jadi ini saya jelaskan dulu ya, nanti di awal ya, untuk apa, untuk perkuliahannya ini saya jelaskan sekilas RPS-nya supaya kalian paham. Sebentar, saya share ya. Ya, nah di sini supaya kalian paham, ini wajib disampaikan. Ketika kalian lulus mata kuliah ini, maka ekspektasinya itu kalian sudah bisa apa gitu ya. Maka yang sudah itu tercapai, maka lulus. Kalau yang ininya belum tercapai, ya berarti belum bisa lulus gitu ya. Gitu. Nah, jadi yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian suara, kenyamanan akustik dalam arsitektur. Jadi paham apa itu suara. Jadi, kemudian mahasiswa secara aktif terlibat dalam diskusi. Nah, gitu. Jadi sikapnya ya nanti. Jadi yang aktif nih yang lulus ya. Nah, yang diam aja, dengerin, off cam, mungkin sambil ngapain, nah itu ya nggak lulus lah, gitu ya. Kenapa? Karena nanti kalau kalian sudah masuk ke dunia profesional, nggak ada kemudian profesi arsitek yang kemudian hanya duduk dan mendengarkan kan gitu ya. Mestinya kan diskusi ya. Karena naturnya profesi kita kan gitu, jadi kita ini kan problem solver ya, kayak dokter ya. Kita ini konsultan ya, yang kemudian dengerin masalah terus selalu kasih solusi, dan solusinya harus mendengarkan banyak konteks, harus diskusi, dan nggak ada solusi yang sama ya. Itu contohnya ya. Jadi diskusi ya, diskusi yang aktif gitu ya. Kenapa? Karena dari diskusi biasanya dapat knowledge. Oke, kemudian mampu mencari sumber referensi gitu ya. Jadi ini cepat aja ya. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik bunyi. Kemudian secara aktif terlibat diskusi, ya ini sama ya. Kemudian mampu mencari referensi. Jadi di sini ada knowledge, ada sikap, sama ada keterampilan. Oke, kemudian ada pengetahuan tentang hubungan komponen arsitektur dengan gejala akustik ruang. Oke, kemudian insulasi ya, evaluasi insulasi. Kemudian yang keempat itu tentang penerapan penyerapan gitu ya, sound absorption, kemudian kontrol akustik, kemudian sistem solar elektronik gitu ya, penjelasannya, dan kemudian penerapannya pada bangunan. Ya, nah itu yang perlu dikuasai di mata kuliah akustik ini. Nah, harapannya berbagai macam dasar-dasar yang diberikan di 4 semester ini bisa membuat kalian tuh punya wawasan gitu ya. Ya, kalau untuk materi nanti saya sampaikan gitu ya nanti. Ya, jadi nanti kita ini kan kuliah cuma 13 minggu ya, kalau nggak, sorry, ya 13 minggu sama ujian, berarti kita kuliahnya cuma 11 minggu. Berarti nanti ada 3 materi yang asinkron ya, karena kita kemarin mulainya telat ya. Biasanya kan awal September udah mulai, tapi kita mulai di 26 kemarin ya, Senin kemarin baru mulai. Jadi nanti ada 3 minggu yang asinkron. Oke, kemudian nanti di kelas kalian akan saya minta untuk bekerja dalam kelompok ya. Jadi untuk kerjakan tugas supaya ringan dan diskusi. Nah, ini nanti sekalian absen kelompoknya gitu, nanti saya share screen. Itu nanti satu grup isinya 3 orang. Ya. Oke, nah ini introductory, jadi nanti kalian perdalam lebih lanjut gitu ya, untuk apa di kajian referensinya nanti ya, nanti yang tugas kelompok gitu ya, jadi perdalam kelompok. Dasar-dasar ini dasar suara ya, saya berikan sekilas. Jadi yang pertama, ketika kita berbicara tentang suara, itu kalian berbicara tentang 3 hal. Ini yang kaitannya sama arsitektur ya, jadi suara yang kemudian akan direkayasa dalam arsitektur.
Nah, itu yang harus kalian pahami, ada 3 bagian. Yang pertama sound source-nya atau sumbernya. Jadi kalian harus paham dulu. Misalnya kayak ini kalian merancang perpustakaan. Kemudian di dalam perpustakaan itu harus senyap. Standarnya mungkin sekitar 40 desibelan. Nah, tapi kemudian kualitas ruang dalamnya itu kan sudah ditentukan 40 desibel. Nah, maka kemudian surroundingnya seperti apa? Perpustakaan itu ada di mana? Di pinggir jalan atau di tengah hutan? Kalau di tengah hutan nggak masalah ya, tapi kalau di pinggir jalan, oh berarti ada suara dari traffic lalu lintas. Lalu lintas itu rata-rata suaranya berapa? Mungkin 70-80 desibel. Tapi yang berisik itu yang bising itu kan bukan jalannya, ya nggak? Coba Naila, kalau menurutmu yang berisik itu apanya? Kalau traffic? Kendaraannya, Pak. Kendaraannya, Pak. Nah, kendaraannya kan gitu ya. Jadi nanti kalau nganalisis, ya ini mungkin yang belum atau jangan-jangan ada yang sudah gitu. Ketika kemudian dianalisis, misalnya ada hunian. Ini saya coba connect pakai tablet bentar ya. Ini ada jalan gitu ya. Nah, kemudian ini hunian kalian. Ini misalnya kalian mau bikin rumah di sini. Nah, biasanya kan kebanyakan kalian akan menganalisisnya gini, ini kan, wah, ini tuh biasanya digambarin gini, zzz, gitu ya. Nggak tahu ini saya apa ini, simbol apa, kebisingan lah atau apa. Jangan dianggap bahwa yang berisik itu adalah jalan, karena jalan itu dia nggak bersuara. Yang bersuara benar tadi, kendaraan. Nah, sekarang kalau kendaraan itu dipelajari, ya, sound source-nya itu adalah kendaraan. Nah, suara kendaraan itu yang berisik suara apanya? Apa, Adrian? Suara kendaraan itu yang berisik dari mana? Suara apanya? Mesinnya, Pak. Mesinnya. Fiskal? Dari suara knalpot sama klaksonnya bisa. Ya, jadi kalau coba Adrian tuh nanti nyalain motornya ya. Coba dengerin suara mesinnya seperti apa. Ya, kalau suara mesin kan biasanya kan hanya ada suara gesekan kecil ya atau ketukan kecil ya dia. Tapi yang keras apa? Knalpotnya kan gitu ya. Bener nggak? Ya, ya gitu ya. Jadi yang berisik itu knalpotnya gitu ya. Nah, dipelajari juga knalpot itu sebenarnya mengeluarkan suaranya seperti apa? Apakah ke segala arah atau dominan ke satu arah? Coba kalau knalpot. Ayo, ada yang tahu nggak? Wahyu tahu nggak? Itu kalau knalpot itu suaranya gimana? Mungkin ke segala arah sih, Pak. Segala arah. Jadi, nah ini yang perlu dipelajari. Ini misalnya ya, ini saya gambar aja knalpot. Ini mesin, anggap aja mesin motor gitu ya. Nah, ini biasanya kan keluar knalpot gitu ya. Kan knalpot begini. Nah, ya mungkin benar ke segala arah, tapi intensitasnya nggak sama. Ya mungkin ada yang ke sana gitu ya. Nah, tapi yang paling besar itu yang ke sini gitu ya. Ya nggak? Nah, taunya dari mana? Coba aja dengar tuh. Wahyu, kamu coba deh, Adrian, nongkrong tuh di pinggir jalan. Apa kan udah biasa ya nongkrong pinggir jalan ya? Ya. Gitu. Kalau nongkrong di kamar mandi lain ya. Nongkrong kan di pinggir jalan gitu ya. Nah, begitu ada motor lewat tuh, coba pahami suaranya, dengerin. Ini namanya sensing ya. Jadi begitu datang, misalnya motor kan dari kanan ya, misalnya. Oh dari kanan, ya dari kanan lah, anggapnya dari kanan. Oh ini motornya berisik ya, tapi gitu ya. Ketika makin dekat, makin keras ya. Makin dekat, makin keras. Begitu sudah di depan keras, tapi begitu kemudian dia udah lewat, dia malah makin keras, masih makin keras, gitu ya. Karena kemudian apa? Karena moncong knalpotnya ngarahnya ke kita. Jadi begitu udah lewat malah makin keras. Nah begitu makin jauh baru dia makin kecil lagi. Jadi ada momen di mana misalnya ketika ini Adrian nongkrong di pinggir jalan ya, ini Adrian nih, ini motornya lewat gitu ya, ini motor gitu ya, lewat. Nah jadi waktu di sini, motornya di sini, yaitu jadi dari sini ini pelan gitu ya. Tapi begitu di sini mungkin dia paling keras gitu ya. Waktu dia motornya di sini ini paling keras. Kenapa? Karena arah knalpotnya itu ke sini. Nah, ke kupingnya Adrian. Ya. Baru setelah dia jauh belum mungkin semakin berkurang lagi. Nah, ini yang harus dipelajari dipahami tentang sound source.
Gitu ya. Jadi, berarti sebenarnya kalau kita merancang rumah, hunian ya, bangunannya di sini. Nah, berarti akan suara yang paling besar dan yang paling mengganggu itu akan ada dari sini. Dan dari sini, dari arah berlawan. Ini kan kalau motornya yang sisi, kita jalan di kiri kan ya. Ya, motor yang ke sana sama motor yang ke sini. Nah, ketika motor yang ke sini, nah ini suara paling keras nih. Kenapa? Karena suara knalpotnya banyak yang masuknya dari sini gitu ya. Kan gitu suara knalpotnya kan nanti gitu. Ya, kalau yang dari sini kan knalpotnya gitu. Ya. Nah, kalau yang di tengah-tengah sini, ini kan knalpotnya masih ke sana gitu ya. Banyak kan. Jadi ada sih suara yang ke sini, tapi nggak sebesar yang keluar. Jadi coba diperhatikan tuh kalau ada motor lewat, weng gitu ya. Tapi paling kerasnya malah justru setelah dia lewat dari kita. Itu yang paling keras gitu. Sama mobil juga, kecuali ya desain knalpotnya dibuangnya ke samping gitu ya. Memang lubangnya diarahkan ke samping. Nah, ya. Tapi kan standar manufaktur itu enggak. Ada alasannya kenapa manufaktur itu membuat desain knalpot itu seperti itu. Gitu ya. Jadi ya urusannya selain sama asap tapi juga dengan suara. Gitu. Jadi yang berisiknya cuma ke belakang dan fokus gitu ya, bukan disebarkan kemana-mana ya suaranya, bukan dibagi rata gitu ya, nanti luar biasa kebisingannya gitu. Nah itu ya, jadi pemahaman tentang sound source. Dan yang kedua harus dipahami bahwa bendanya itu dinamis, bergerak, ya kan? Jadi waktu menganalisis tadi ini, menganalisis kebisingan, itu waktu mau merespon kebisingan dari jalan, itu jangan melihat jalan sebagai benda statis, tapi melihat kendaraan sebagai benda dinamis. Gitu. Ya ini sumber kebisingan yang bergerak. Gitu ya. Berarti treatmentnya ya harus treatment yang yang merespon kondisi dari sumber suara atau sumber kebisingan yang bergerak. Jadi nggak bisa dianggap sebagai statis. Gitu. Lain kalau sumber kebisingannya itu adalah misalnya bangunan tetangga yang kemudian misalnya dia pabrik gitu ya. Pabrik yang memang mesinnya diem, jadi statis. Gitu ya. Nah, berarti bedanya apa ya? Berarti kalau dinamis itu ya berarti analisisnya ya ini suara ini kebisingannya datangnya ya gitu ya. Dari mana-mana gitu ya. Gitu. Ini kalau statis seperti itu. Kalau dinamis seperti itu. Lain kalau statis ya, kalau statis misalnya ada tetangga nih punya mesin gitu ya. Kalau statis ya udah berarti kan ya, suaranya kan begini. Ya, hanya dari satu arah. Berarti, nah ini rumah kita di sini. Nah, berarti kan yang di treatment ya yang begini aja, gitu ya. Kira-kira yang di sini. Gitu. Oh ini karena dia statis. Kalau dinamis kan dia akan bergerak ke sana ya. Nanti dia akan suatu saat akan di sini ya, menghasilkan suara yang ke sini gitu ya. Nah, berarti dinding ini juga harus dilindungi. Contohnya gitu. Gitu ya. Itu kalau yang perbedaan antara statis dan dinamis. Gitu. Jadi kita baru bicara satu ya, baru bicara traffic saja gitu ya, itu belum yang lain. Kemudian yang kedua, sound trace-nya itu juga harus diperhitungkan. Jadi ketika ada suara kebisingan dari jalan, maka kemudian apakah suara itu memang hanya datang dari arah jalan saja? Jangan-jangan dia dipantulkan bangunan tetangga dulu. Ya, mungkin ada yang bingung tuh misalnya, Pak perasaan ya, ini saya rumahnya jalannya di sini. Pak, ini kamar saya tuh di sini. Ini bangunan kalian ya, misalnya. Ya, ini bangunan kalian gitu ya rumahnya. Nah, kemudian, Pak, saya itu kamar di belakang, Pak. Tapi kok perasaan suara kendaraannya kok keras banget ya? Oh, mungkin kalian ya mungkin nggak memahami tentang sound trace-nya gitu. Oh, ternyata ini tetangga kalian ini tetangganya bangunannya, tetangga belakang rumah itu bangunnya 3 lantai. Gitu. Ini terus kemudian dinding belakangnya dibikin dinding solid. Nah, begitu ada kendaraan di sini, suaranya begini. Nah, masuk dia ke dalam kamar. Gitu ya. Jadi suaranya ternyata bukan dari jalan, tapi dipantulkan dari dinding belakang tetangga. Atau dari sini misalnya. Gitu ya. Dipantulkan dari dinding samping. Itu bisa terjadi. Jadi bukan berarti di belakang itu paling aman dan paling senyap. Lihat surroundingnya seperti apa. Kalau kalian ada di belakang dan dikelilingi oleh dinding pemantul, ya celaka. Gitu ya. Jadi jangan lupa bahwa suara itu kan yang datang ke telinga kalian, itu ada dua. Ada suara langsung, ada suara pantul. Nah,
kadang-kadang suara pantul itu lebih besar daripada suara langsung. Ya, kenapa? Karena ini masalah vektor dan energi gitu ya. Jadi yang datang langsung ke telinga itu kan hanya sebagian vektor dan sebagian energi. Ya, tapi yang dari pantulan itu mungkin jadi banyak. Jadi contohnya gini, bedakan misalnya ngobrol nih coba. Andika sama Meru nih. Coba misalnya ngobrol, kemudian tapi ngobrol dibuat jarak 5 meter lah, atau 6 meter. Ngobrol tapi jaraknya 6 meter. Kemudian Andika ngomong suaranya normal aja biasa. Kemudian nanti Meru ukur. Meru itu bisa dengerin suara Andika itu kalau misalnya di ruang terbuka, di lapangan ya. 6 meter ya, sama-sama 6 meter. Gitu ya jaraknya. Andika ngomong, coba Meru ukur. Kamu dengar suara Andika itu berapa desibel? Pakai alat aja nanti, pakai app gitu ya. Ya nanti jangan lupa ya kita mau install app ya. Itu dapat berapa desibel. Nah, kemudian pindah ke ruangan, kemudian sama jaraknya 6 meter, lalu ukur gitu ya. Meru dengar suara Andika berapa desibel. Nah, yang di dalam ruangan biasanya lebih besar gitu ya. Kenapa orang kalau di lapangan itu kalau main bola teriak-teriak gitu ya, tapi kalau main futsal di dalam itu nggak perlu teriak-teriak gitu ya, nggak perlu terlalu keras gitu ya. Kenapa? Karena kalau di lapangan itu ya suaranya cuma suara langsung yang didengar, tapi kalau di dalam ruangan itu ada suara pantulnya. Gitu. Nanti kita bicara lebih lanjut lagi di sesi berikutnya ya. Ini pengenalan dulu saja. Nah, lalu sound receiver. Sound receiver itu posisi ya. Jadi, tadi sempat disinggung audience ya. Jadi kita ini penerimanya ini ada di mana? Ya, posisi kita ada di mana? Kemudian suara sumber di mana? Lewat mana saja? Kemudian yang kita mau dengarkan suara yang mana dan seberapa besar? Itu menentukan. Ya. Karena ini kan suara vektor ya. Gitu ya. Kalau ternyata posisi kalian menguntungkan ya artinya nggak perlu treatment akustik yang terlalu tinggi karena posisi kalian sudah bagus misalnya ya contohnya tadi kamarnya di belakang tapi kemudian kanan kirinya sawah belakangnya kosong kebon aman sudah ya tapi kalau tadi ya posisinya kamarnya di belakang tapi kanan kirinya tetangga 2 lantai 3 lantai tetangga belakangnya juga sama gitu nah itu apes gitu ya ininya itu posisi audiens ya jadi istilahnya posisinya menguntungkan atau merugikan gitu. Ya nanti ini yang berikutnya kalian kaji saja nih ada frekuensi ini kan kita sudah belajar ya di awal ya mungkin di SMP atau SMA gitu ya yang bisa didengarkan 20 sampai 20 ribu di bawahnya itu adalah subsonik di bawah 20 di atas 20 ribu itu ultrasonik ya. Suara memerlukan medium kemudian dalam bentuk gelombang longitudinal dan transversal. Nah, ini nanti yang dapat tugas untuk membahas lebih dalam silakan dibahas. Kemudian ada speed of sound itu, nah ini yang harus kalian pahami juga nih. Suara itu merambat di udara, di air, sama di benda lain itu nggak sama kecepatannya. Jadi hati-hati nanti waktu memilih material. Kalau mau bikin gedung pertemuan seperti gedung pertunjukan, banyak menggunakan metal nih harus hati-hati. Karena di dalam metal itu atau besi, misalnya dia kecepatannya hampir 6.000 meter per sekon loh. Sementara di udara cuma 340. Gitu. Jadi nanti kalau ada suara yang dapat datang dari satu sumber, merambat di 2 medium yang berbeda, nah berarti yang lewat metal akan nyampe duluan tuh ke telinga kalian. Gitu ya. Itu nanti jadi aneh ya misalnya, kalau memang ternyata dilepaskan gitu ya suaranya. Jadi hati-hati ya. Kenapa kemudian kalian bisa mendengarkan suara kereta di rel gitu ya. Kalau dengerin ke rel kereta gitu kan mendengarkan ini kereta masih berpuluh-puluh kilometer tapi suaranya udah kedengeran. Kenapa? Karena cepat rambatnya berbeda. Ya, di rel itu cepat banget itu. Ya, itu contohnya. Oke, kemudian ini sound pressure level ya, parameter dia dalam desibel gitu ya. Nah ini untuk pembanding aja ya, misalnya suara pesawat itu 110 sampai 140. Kemudian bicara normal itu 40 sampai 60. Suara traffic itu 80 sampai 90. Nah, ini biar kalian punya gambaran gitu ya. Berarti kalau saya ngukur di dalam ruangan ini ternyata 80 desibel. Oh, berarti setara sama sama kebisingan dari lalu lintas tuh. Gitu ya. Oh, ini suara di sini cuma 40 desibel. Oh, ini berarti bisa dipakai buat perpustakaan. Misalnya.
Ya ini, sebut saja. Nah, nanti ada time delay gap sama ada sound path difference ya. Jadi mungkin sekilas sound path difference itu gini. Jadi waktu saya ngomong di depan kelas, kan suara saya itu nggak cuma lurus ke depan ya, tapi mungkin ada yang ke kanan, ke kiri, ke atas mungkin, atau bahkan ada yang ke belakang. Tapi suaranya kan sama. Nah, kemudian kalian duduk di depan saya. Nah, berarti ada suara langsung yang langsung sampai ke telinga kalian. Tapi ada juga suara yang dari saya yang kemudian ke samping, ke dinding dulu, baru ke telinga kalian. Ada suara saya yang keluar dari mulut saya ke langit-langit, plafon, kemudian ke dinding belakang, lalu kemudian baru ke telinga kalian. Nah, berarti ada suara yang dari sumber yang sama, keluar di saat yang bersamaan, tapi sampai ke telinga itu berbeda waktunya. Kenapa? Karena jarak tempuhnya itu beda-beda. Sama seperti Rangga sama Andika nih, sama-sama mau ke mana ya? Mungkin dari, kalau di Jogja mungkin dari Jalan Kaliurang, dari kampus mau ke Tugu. Pakai motor dengan kecepatan yang sama. Nah, Andika lewat jalan pintas, langsung dari Jalan Kaliurang lurus ke bawah, sementara Rangga itu misalnya muter. Ya, muter ke Jalan Magelang dulu misalnya. Dengan motor yang sama, kecepatan yang sama, ya mau nggak mau Andika kan yang punya duluan. Karena jaraknya paling pendek. Nah, suara juga sama. Ketika jarak tempuhnya jauh karena dia mantul-mantul muter-muter dulu, maka dia nyampainya belakangan. Nah, kemudian fenomenanya akan jadi echo kan. Jadi ada suara yang datang duluan sama yang datang belakangan, maka akan jadi echo ya, berulangan. Nah, echo itu boleh tapi dibatasin. Nah, jadi itu namanya time delay gap. Ya. Ada echo yang nggak boleh lebih dari 20 milisecond. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau lebih dari 20 milisecond itu orang ngomong udah kayak kumur-kumur ya. Jadi echo kalau bisa, kalau untuk speech ya, pidato, itu ya jangan lebih dari 20 milisecond. Jadi suara datang 20 milisecond, kemudian suara terakhir nyampe. Ya, habis itu selesai. Nah, supaya time delay gap-nya tidak terlalu tinggi, ya maka sound path difference-nya didesain dong. Ya. Jadi desain masih gini. Boleh suaranya muter-muter, selama jarak tempuhnya boleh mau kemanapun, selama kamu bisa nyampe paling lambat, misalnya, di sini misalnya kriteria 60 milisecond berikutnya. Dari yang suara pertama, yang langsung biasanya kan, yang langsung kan yang paling dekat ya. Jadi kamu boleh mantul, tapi nyampe-nya jangan sampai lebih dari 60 milidetik kemudian. Berarti untuk suara-suara pantul yang nyampe-nya lebih dari 60 milidetik kemudian, milisecond, apa yang terjadi? Diserap. Gitu ya. Itu untuk menjaga sound path difference. Ya. Jadi sudah misal tadi ada yang muter-muter, ya yang muter-muter dieliminasi aja. Berarti misalnya dinding belakang. Dinding belakang itu adalah penyerap total. Jadi ketika ada suara datang ke dinding samping, pantul ke dinding belakang, nanti dia hilang di dinding belakang. Kenapa? Karena kalau dinding belakangnya pemantul, maka dia balik lagi ke pendengar, maka dia muternya jauh banget. Nah, kalau jaraknya jauh banget, mau nggak mau kan time delay-nya jadi lebar ya, jarak waktunya. Logikanya gitu aja. Jadi kenapa kemudian penyerapan suara itu dibuat? Ya, supaya tadi, dia menjaga supaya suara-suara yang lambatnya kelewatan gitu ya, kebablasan, lambatnya itu banget gitu ya, itu diserap. Jadi yang lambatnya sedikit yang boleh. Itu kira-kira logika sederhananya seperti itu. Nah, nanti kalian cari tahu lagi tuh apa sound path difference dan apa time delay gap, diperdalam. Gitu. Ini contoh sampel-sampel bangunan yang akustiknya tinggi. Ya, kita sisa 1 menit. Oh, udah habis ya, 9.30. Mungkin sebelum itu nanti ke tugas. Nah ini ya, ini tugas untuk kelompok 1. Ya tadi ya, kelompok pertama itu berarti kelompok 1, kelompok 6 sama kelompok 11. Ya. Kelompok 1, 6 dan 11 itu tugasnya mendalami dan mencari referensi tentang sound fisik dan measurement ya. Jadi artinya tadi fisika suara ya. Jadi apa sih suara? Jadi ini nggak usah cari yang terlalu berlebihan, cari yang relevan sama arsitektur aja. Ya. Jadi suara di arsitektur tuh kayak apa sih, kemudian apa yang harus dipahami, frekuensi, dan seterusnya, misalnya, kemudian sumbernya, dan seterusnya, treatmentnya, trace-nya, terus ngukurnya pakai apa, berapa desibel itu untuk fungsi ruang apa, gitu ya. Jadi itu yang basic ya. Itu untuk kelompok 1, 6, dan 11.
Ya. Nanti terus kemudian minggu depan presentasi. Presentasi simpel aja. Saya nggak mau presentasi yang tulisan semua terus kemudian baca kata kunci. Ya. Jadi kalian nanti sersannya nih siapa, dia nunjuk siapa yang presentasi ya, perwakilan. Gitu. Presentasi pakai 1 slide aja atau 2 slide, isinya kata kunci aja. Ya, simpel aja, kita nggak mau yang terlalu serius, tapi kajiannya dalam. Nah, silahkan jelaskan. Ini untuk kelompok 1, 6, dan 11. Kelompok 2, 7, dan 12, itu tentang soundpad difference. Cari tahu ya. Apa itu soundpad difference, cari referensinya, segala macam, di jurnalnya mungkin, gitu ya. Simpel aja gitu ya. Mungkin kalau kajiannya, mungkin 1-2 halaman udah cukup ya, kajiannya. Itu, ininya. Jadi, nggak perlu terlalu banyak. Ya, nggak perlu terlalu banyak. Gitu ya. Yang penting tentang soundpad difference ya. Kita jelaskan di kelas. Gitu ya. Itu untuk kelompok 2, 2, 7 sama 12. Untuk kelompok 3, 8, dan 13 itu tentang time delay gap. Gitu ya. Lalu kelompok 4, kemudian 9 dan 14 itu tentang reverberation time. Nah, jadi reverberation time itu ya, kalau saya kasih gambaran itu waktu ya, time itu kan waktu. Reverberation time itu waktu yang dibutuhkan untuk suara benar-benar menghilang, dihitung sejak suara pertama datang. Jadi kalau time delay gap itu kan ada waktu yang spesifik. Tapi kalau reverberation time itu sebenarnya dia pengen tahu tuh suara terakhir itu di jedanya itu sama suara pertama itu berapa detik. Gitu ya. Jadi kalau saya panggilnya Wahyu, 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 Wahyu. Nah, sampai benar-benar nggak kedengaran itu dari pertama itu berapa? Dari pertama Wahyu dengar, kalau dia dipanggil sampai terakhir suara panggilannya terdengar hilang itu berapa detik? Hitung echo. Ya. Maaf Pak, tadi kelompoknya belum ini Pak. Saya kayak berapa-berapanya belum tahu. Kelompoknya Meru. Ya, nanti kita lihat lagi di absen ya. Berarti satu materi 3 kelompok ya Pak? 3 breakout room. Ya, jadi nanti kayak kelompok 5, kelompok 10, sama kelompok 15 itu tentang human hearing dan hearing comfort ya, tentang kenyamanan pendengaran dan mekanisme pendengaran. Jadi gimana sih kita bisa dengar gitu ya? Oh, mungkin ada sumber suara masuk ke gendang telinga, kemudian apa secara prinsip ya. Jadi nanti kalau kita ngerti cara kita mendengar, maka kita akan ngerti juga dengan bagaimana cara kita men-treatment suara gitu. Ini detailnya. Saya bentar lagi. Jangan lupa download. Nah, terus yang ini yang terakhir, tolong nanti install kalau bisa minggu depan kalian sudah menginstal ya app. Itu namanya Soundmeter dari apa tadi ya? Developernya. KWT apa KTW gitu ya? Ininya. Tolong diinstal ya. Smartphone apa di smartphone. Nah, gitu ya. Jadi nanti itu untuk mulai minggu depan aja. Nanti mulai misalnya dari sekarang, nanti minggu depan kalian sudah mulai pakai soalnya gitu. Ya. Tapi untuk tugas yang di rumah ini, yang kajian ini memang belum gitu ya. Tapi paling nggak udah mulai membiasakan yang ngukur-ngukur tuh paling nggak bisa mulai membiasakan diri ya, sensing gitu ya. Oke, saya pikir itu dulu ya. Udah 9:39 ini. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya tentang ininya, kajiannya. Nah, nanti kalian siapkan presentasi simpel aja lah. Ya, untuk 2-3 menit presentasi, pakai kata kunci aja, tapi saya ingin lebih banyak kalian bercerita. Kemudian kalau bisa pakai sampel satu apa gitu yang memudahkan pemahaman. Karena ini kalian cerita dari mahasiswa ke mahasiswa. Gitu ya. Jadi saya ingin kalian saling belajar gitu ya ininya. Oke? Cukup jelas? Ya. Oke, kalau sudah cukup, saya cukupkan dulu sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama sehat-sehat ya.